Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Masyarakat Dusun Nusa Manuk, Desa Kuapuni, Pulau Nusa Manuk, Kecamatan Rote Bardaya, sampaikan sejumlah persoalan ekonomi saat kunjungan kerja Bupati Rotendau. Gebi Hurek Making menurunkan laporannya. Sejumlah warga Dusun Nusa Manuk, Desa Kuapuni di Pulau Nusa Manuk, mengharapkan pemerintah Kabupaten Rotendau mengatasi sejumlah persoalan mendasar pada kelayakan hidup warga pulau terluar terdepan NKRI wilayah Kecamatan Rote Bardaya. Sejumlah masalah pelik yang dihadapi warga pulau kecil terluar terdepan NKRI wilayah Kecamatan Rote Bardaya itu, diantaranya kebutuhan penerangan listrik, sarana transportasi laut, alat tangkap ikan, serta kebutuhan air bersih. Terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan, Bupati Rotendau Paulina Haningbulu telah menyarankan warga Dusun Nusa Manuk untuk segera menyampaikan usulan dalam bentuk proposal untuk ditindaklanjuti. Salah satu kebutuhan yang langsung disanggupi pemerintah Kabupaten Rotendau adalah setelah provinsi memberikan bantuan 100 perahu nelayan ukuran kecil, Dusun Nusa Manuk diprioritaskan. Memang gubernur punya perhatian khusus itu tentang bantuan sampan yang 100 unit itu, mudah-mudahan terjawab. Tetapi kalau sampai di kami, tentunya ini menjadi prioritas, karena kami sudah ada di sini. Sementara itu terkait kehidupan warga Nusa Manuk yang umumnya nelayan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Rotendau Benai Fora mengatakan Dinas Perikanan Kabupaten Rotendau tahun ini akan segera membantu warga pesisir perahu motor 3 GT Ketinting yang sudah menjadi program Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Rotendau. Itu kita dari DKP Kabupaten Rotendau kita memberikan bantuan nanti berupa perahu motor 3 GT, kemudian ketinting, segera tahun ini kita realisasikan. Sedangkan untuk pembibitan rumput laut termasuk itu bibit rumput laut, tali, pelampung, dan yang berkenaan dengan rumput laut itu kita akan membantu mereka pada tahun yang akan datang. Dan itu memang sudah merupakan program DKP Kabupaten Rotendau. Pulau Nusa Manuk adalah salah satu gugus kecil terluar NKRI berada di teritorial Kecamatan Rote Bardaya, berpenduduk 97 jiwa dari 22 kepala keluarga, menggantungkan harapan hidup dari usaha laut. Kebutuhan sehari-hari termasuk air minum harus dipasok dari daratan Pulau Rote di desa-desa pesisir pantai pulau. Menyertai kunjungan kerja Bupati Rotendau ke Pulau Nusa Manuk, Wakil Bupati Rotendau Stefanus M. Saek, Asisten 1 Setda Untung Harjito, dan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Rotendau Benai Forah. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang saat ini mempunyai tim penerima informasi untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa. Informasi berikut dilaporkan Adi Adung. Tim penerima informasi atau setara dengan KPK yang dibentuk oleh pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur beranggotakan para pemangku adat atau tokoh-tokoh masyarakat serta perwakilan para kepala suku setempat. Tim yang dibentuk 20 Februari 2020 tersebut menurut Kepala Desa Mata Air Benyamin Kanuk, selain untuk mengawasi berbagai penggunaan anggaran termasuk dana desa, juga bertujuan sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan transparan sesuai aturan yang berlaku. Artinya bahwa kalau ada masyarakat yang merasa bahwa dia tidak puas, maka tidak sembarang tempat dia harus menyampaikan ini. Menyampaikan dulu kepada tim penerima informasi desa, lalu ada hal-hal yang misalnya ada hubungan dengan masyarakat atau dibawa ke pimpinan pemerintah desa, maka itu bisa diselesaikan oleh kepala desa dan BPD. Sedangkan ada hal-hal yang ada hubungan dengan masalah keuangan atau transformasi pelayanan di tingkat desa ke atas, maka itu bisa ada kewenangannya pada IRDA, kemudian BPMPD, ya sekarang disebut MPMDes, kemudian ada lagi KPK dan BPKP dan KPK. Sehingga laporan-laporan ini dia terarah. Jangan sampai ada masyarakat yang melapor tapi dia tidak bertanggung jawab. Nah, ketika tidak bertanggung jawab itu, kalau laporannya salah, kami mengadu kemana? Jadi ada istilah bahwa jangan lempar batu sembunyi tangan. Dengan adanya forum tim penerima informasi di Desa Mata Air, menurut Benyamin Kanuk, dirinya sebagai kepala desa dan perangkatnya di dalam melaksanakan tugas administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat dapat dikontrol
terkontrol agar bisa memberikan kenyamanan bagi semua komponen masyarakat secara adil. Saya sebagai kepala desa maupun aparat saya, TPK dan semua stakeholder yang ada di tingkat desa juga bertanggung jawab. Jadi kerja karena ada pengawasan, jangan kerja karena kewenangan. Misalnya saya sebagai kepala desa, kalau tidak ada yang menegur saya selama pekerjaan saya merasa tidak bersalah. Tapi kalau saya bentuk wadah-wadah yang melihat saya, maka saya kerja pasti itu pada ada rel yang ada. Kepala Desa Mata Air Benyamin Kanuk mengaku dalam melaksanakan amanat masyarakat desa yang dipimpinnya, ia tetap berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bermanfaat bagi daerah, bangsa, dan negara. Kasus perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbanyak dialami oleh kaum perempuan yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Rumah Harapan Gemit melakukan pendampingan terhadap mereka yang bermigrasi maupun korban pekerja migran Indonesia yang pulang akibat meninggal dunia. Ketua Rumah Harapan Gemit Frederica Tadohungu kepada RRI menjelaskan Rumah Harapan Perempuan Gemit saat ini telah menangani 24 kasus korban serta 139 kasus kematian dan terbanyak adalah perempuan yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Dan umumnya mereka berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Kemudian karena pekerjaan mereka sifatnya domestik, maka seringkali kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada mereka itu sulit terdeteksi dan terlindungi secara hukum. Mereka juga sangat rentan dipekerjakan dengan jam kerja yang berlebihan, gaji pun tidak dibayar, serta ada perlakuan yang tidak wajar seperti kekerasan fisik maupun seksual. Dan dari segi pendidikan, mereka ini rata-rata berpendidikan SD dan SMP. Perempuan-perempuan muda dari desa-desa di wilayah Nusa Tenggara Timur, menurut Ketua Rumah Harapan Gemit, Frederica Tadohungu, terbanyak rentan terhadap kasus perdagangan orang. Hal tersebut terlihat dari data jumlah korban yang ditangani Rumah Harapan Gemit sejak tahun 2019 sebanyak 8 orang. Berdasarkan pengalaman Rumah Harapan, itu ada 8 perempuan. Itu asal Sumba Timur berusia 18-20 tahun, itu dipalsukan identitasnya dan rencananya akan dipekerjakan sebagai ART di luar negeri. Mereka ditampung di Kupang selama 7 bulan, tapi kemudian ada yang berhasil melarikan diri dan melapor ke polisi. Kemudian penyintas atau korban yang kami dampingi juga itu umumnya dalam kondisi trauma sampai mengalami hilang ingatan karena begitu besar depresi yang dia alami ketika dia bekerja sebagai pekerja migran. Migrasi adalah hak setiap orang, namun dalam konteks migrasi yang prosedural saja sudah berisiko untuk perdagangan orang. Karena itu kepada pemerintah khususnya di tingkat desa diharapkan untuk memanfaatkan potensi yang ada sebagai upaya menekan kasus perdagangan orang. RRI Kupang, Ana Lopo melaporkan. Menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi ruas jalan negara ND Detusoko, Kepala Balai PJN 10 Kupang pastikan dalam waktu dekat akan segera dikerjakan. Rovinus pula menurunkan laporannya. Menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi ruas jalan negara ND Detusoko, Kepala Balai PJN 10 Kupang pastikan dalam waktu dekat akan segera dikerjakan. Demikian disampaikan Kepala Balai PJN 10 Mokhtar Napitupulu kepada media di ND. Pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan kepada Balai PJN 10 Kupang dan dipastikan akan dianggarkan kembali untuk keberlanjutan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Kepala Balai menjelaskan untuk pekerjaan ruas jalan ND Detusoko memang sudah putus kontrak. Setelah putus kontrak akan ada proses lanjutan dan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Jakarta. Jadi begini, informasi yang kita dapat itu sudah dibersihkan karena prosesnya itu kan PT Agugu yang nggak menyelesaikan pekerjaan lalu dilakukan pemutusan kontrak. Nah setelah pemutusan kontrak kan ada proses lanjutan. Kita masih menunggu dari Jakarta sebenarnya. Saya kira itu kita sudah dari awal perintahkan Satkar dan PPK untuk membersihkan dan sudah dibersihkan saya kira ya. Nah itu adalah pelebaran jalan yang harusnya dikerjakan Agugu dan kita sudah minta itu ditimbun segera. Jadi jangan khawatir, dalam waktu dekat itu akan kita selesaikan itu. Kita segera programkan itu, kita menghormati itulah ya. Karena kita akan mengabdi kepada rakyat ya. Jadi kita akan segera kerjakan. Nah tentang itu, bukan lubang sih sebenarnya itu untuk pelebaran jalan. Jadi kita akan segera tuntaskan, kita sudah koordinasi dengan Jakarta.
Kepala Balai menambahkan mengenai kondisi jalan yang berlubang, sebenarnya itu pekerjaan untuk pelebaran ruas jalan yang sudah diprogramkan. Pihaknya sudah perintahkan untuk ditimbun dan akan segera dikerjakan. Kepala Balai juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pengguna jalan atas ketidaknyamanan selama ini terkait dengan kondisi jalan yang belum normal, namun dalam waktu dekat akan diselesaikan. RRI Endervinus pula melaporkan. Pembelajaran daring dalam jaringan menggunakan internet di Nusa Tenggara Timur memberikan kesulitan bagi orang tua termasuk siswa. Marta Riwu menurunkan laporannya. Akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh daerah di tanah air, tegas Ibu Maria, sangat berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan termasuk sektor pendidikan. Karena itu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di sekolah maupun di perguruan tinggi, salah satu poin yang ditekankan Menteri Pendidikan adalah pembelajaran daring dari rumah masing-masing. Namun pembelajaran secara daring memberikan kesulitan bagi orang tua karena selain harus mengeluarkan dana untuk membeli kuota internet, juga tugas yang diberikan para guru sangat disesalkan orang tua tanpa ada penjelasan sehingga membuat siswa tidak mengerti pelajaran yang diberikan secara daring. Lain hal kalau langsung tatap muka itu kan guru omong mereka langsung mengerti. Tapi kalau tidak di tatap muka percuma yang diberikan. Pengalaman saya berapa hari saya dampingi anak saya sendiri tidak mengerti. Kenapa? Karena masa kita itu beda dengan anak sekarang. Dulu itu kita ditulis di papan baru suruh kita tulis ikut. Jadi kita mengerti. Kalau sekarang omong habis lewat. Sementara Arta Melandri Petrol, murid kelas 5 SD OTT 2, mengaku kalau ia lebih suka belajar tatap muka karena langsung mendengar penjelasan yang diberikan guru. Sedangkan melalui daring, guru hanya memberikan penjelasan untuk membaca buku LKS halaman sekian, namun tidak diikuti dengan penjelasan lanjutan. Maksudnya ini, membaca baru ini kerja tugas. Guru tidak menjelas, lebih agak bagus. Belajar di sekolah. Ini ada penjelasan guru, ada teman-teman juga. Sonde bisa nanti bisa tanya di teman-teman. Hal yang sama juga dikemukakan Mirgo Aldi Putra, kelas 7A SMP Negeri 2 Kupang, mengaku kalau ia tidak kesulitan internet, namun ia pun lebih suka belajar mengajar secara tatap muka, karena langsung mendengar penjelasan guru. Sedangkan belajar secara daring, guru hanya menyuruh membuka buku halaman sekian, menyelesaikan tugas, dan mengirim. Setelah itu guru hanya memberikan jempolan tanpa memeriksa dan mengoreksi pelajaran tersebut. Tatap muka karena langsung dijelaskan oleh guru jadi lebih mengerti. Isi habis kerjakan tugas. Oh, tidak tahu benar atau salah. Hanya kasih jempol, ya tidak ada kesulitan internet. Menjawab keluhan yang disampaikan orang tua maupun siswa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Dr. Andus Dumuliahi Jami menegaskan sekolah secara daring atau dari rumah ditetapkan 4 menteri dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kami sudah punya petunjuk pedoman pelaksanaan belajar dari rumah terkait dengan bagaimana kerja-kerja guru, bagaimana kerja-kerja kepala sekolah, bagaimana bantuan yang harus diberikan oleh orang tua dan bagaimana siswa melakukan pembelajaran di rumah. Baik itu daring maupun luring. Pedoman yang kami sudah sosialisasikan di semua kepala sekolah karena arahan 4 menteri itu kalaupun dia zona hijau ada 3 syarat. Yang pertama harus ada persetujuan dari pemerintah setempat. Yang kedua harus sekolah mempersiapkan protokol kesehatan, cuci tangan, disinfektan, masker. Berikut adalah harus ada persetujuan dari orang tua. Itu hijau, apalagi kalau kita kan dalam posisi merah. Oleh karena itu kita tidak akan nekat untuk proses belajar di rumah, tapi itu menjadi tanggung jawab orang tua. Jangan kemudian gara-gara kepala dinas atau gara-gara kepala sekolah. Kebebasan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran merupakan salah satu hal yang menentukan kesuksesan dalam pembelajaran daring, serta didukung laptop maupun Android merupakan media utama digunakan dalam proses pembelajaran daring. Di samping itu, pendampingan orang tua membantu siswa untuk sukses dalam pendidikan walaupun dari rumah. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Informasi olahraga. Pemerintah dan KONI Kabupaten Lembata siap menjadi tuan rumah penyelenggara Eltarin Memorial Cup 2021 apabila ditunjuk dan ditetapkan Asprop PSSI Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan oleh
Alotani. Penyelenggara event sepak bola bergengsi 2 tahunan di NTT, yakni Eltari Memorial Cup 2021 mendatang, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Lembata, Sylvester Samun, ketika diwawancarai RRI melalui handphone selulernya di Lembata, Selasa 24 Juli 2020. Sylvester Samun yang juga Ketua Bidang Hukum dan Advokasi KONI Kabupaten Lembata mengungkapkan, pemerintah dan KONI Lembata saat ini sedang membangun sebuah stadion utama di Kota Leoleba dan 3 stadion pendukung untuk pertandingan. Keempat stadion tersebut ditargetkan selesai pembangunannya dalam tahun 2020. Kalau Eltari, kita siapkan gor utama 1 dengan lapangan untuk mendukung itu ada 4 kita sementara bangun. 3 di sekitaran Kota Leoleba, di LAP 1, di Lamaora 1, sama di Tanah Terket 1, satunya itu kita siapkan di Baluri. Kita tahun ini untuk lapangan sama tribunnya selesai. Tahun depan mungkin kita cuma tinggal lampu. Kalau ada pertandingan malam, tahun depan kita lampu. Jadi Ketua KONI sudah arahkan bahwa kita, pertama kita terima kasih kepada Pemprov yang memberikan kepercayaan itu, dan kita jawab dengan kita melakukan persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan Eltari. Berkaitan dengan persiapan sarana-prasarana stadion utama maupun 3 stadion penunjang, Asosiasi Provinsi PSSI Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Juli 2020 menunjuk dan menugaskan Wakil Ketua Komisi Disiplin Lukman Hakim memantau langsung pembangunan 4 lapangan sepak bola di Lembata sebagai bukti kesiapan menjadi tuan rumah Suratin Cup 2021 dan menjadi calon tuan rumah pelaksana Eltari Memorial Cup 2021. Menurut Lukman Hakim, hasil pemantauan di Kota Leoleba Kabupaten Lembata, progres pembangunan stadion utama telah mencapai 50%, sehingga dipastikan progres pembangunan akan selesai pada akhir tahun 2020. Jadi tuan rumah itu mesti minimal memiliki stadion. Stadion itu harus ada rumput, harus ada tribun, harus ada lampu. Itu syarat minimal. Pengurus akan memutuskan kepada tempat yang paling siap. Tempat yang paling siap saat ini kalau bukan ND ya Lembata. Kita juga sudah bersurat. Saya lapor ke Pak Sekjen juga sudah bersurat ke pemerintah Kabupaten Flores Timur. Kita kasih batas waktu sampai Oktober. Kalau Oktober tidak ada, surat itu juga sudah langsung menyampaikan bahwa Oktober tidak ada, berarti kita geser tuan rumah 2021 ke Kabupaten Lembata yang saat ini sudah hampir 50% dalam membangun fisik sarana prasarana. Berdasarkan catatan Asprof PSSI NTT, calon tuan rumah penyelenggara Eltari Memorial Cup 2021 telah diserahkan kepada Kabupaten Flores Timur usai penyelenggaraan Eltari Memorial Cup 2019 di Kabupaten Lembata. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemantauan tim teknis Asprof PSSI NTT di Kabupaten Flores Timur pada pertengahan Juli 2020, belum ada lapangan atau stadion representatif yang memenuhi syarat penyelenggaraan event Liga 3 di daerah tersebut, yakni belum memiliki stadion utama yang dilengkapi dengan rumput, tribun dan lampu, serta sejumlah stadion pendukung. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.